Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi di channel Codeners. Nah, ini adalah video pertama saya setelah sekian lama saya stroke, teman-teman. Eh, jadi kita coba balik lagi ya ke channel Codeners dan mengisi beberapa video tutorial yang gratis. Dan juga siapa tahu nanti ada yang ikutan bootcamp atau mau ikutan kursus, silakan juga, terserah kalian ya. Oke, baik lagi bersama saya Wiri Saputra. Kita akan bahas tentang gimana sih cara menjadi seorang desainer walaupun kita nggak punya basic desainer sama sekali. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, dulunya apakah saya seorang desainer? Enggak, gitu ya. Dulunya saya itu di teknik sipil, teman-teman. Kemudian saya coba ambil kuliah lagi di bidang computer science. Jadi saya nggak ada bakat desain sama sekali awalnya, tapi saya sangat suka dengan sesuatu yang eksak. Nah, di situ saya mempelajari ada yang namanya desain pattern ya, atau ternyata desain itu ada patternnya. Dan kalau kita pelajarin patternnya, kita nggak perlu jadi orang yang berbakat di dalam bidang desain gitu ya, untuk menjadi desainer profesional. Tapi kita cukup mempelajari patternnya. Nah, di sini saya akan ajak kalian untuk mempelajari sedikit ya tentang desain. Ya, di sini kita ada Figma juga ya. Walaupun kalian baru bisa sedikit tentang Figma ya, baru bisa buat kotak-kotak, baru bisa buat misalkan untuk ini ya, eh, apa namanya, objek-objek yang standar gitu ya. Tapi saya harapkan kalian bisa membuat desain website dengan sempurna. Nah, di sini kita punya beberapa desain website yang bagus ya, karena yang biasanya dimasukin ke Dribble ini nggak mungkin desain-desain yang jelek ya, tapi desain yang bagus semua gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain bagus seperti ini gitu ya. Dan bagaimana cara mengkombinasikannya. Nah, di sini nggak cuma Google aja ya, tapi bisa ke Pinterest juga gitu ya. Jadi kalian ke Pinterest, kalian coba cari web design gitu ya. Nanti saya ajarkan gimana caranya supaya kita bisa lebih terbiasa dalam mendesain website walaupun kita mungkin terbatas di bidang desain. Nah, kalau kalian lihat di sini udah kelihatan banget ya. Nah, misalkan saya coba buka beberapa desain website yang mungkin sangat simpel buat kita ikuti ya. Nah, saya membuka 3 desain ya. Di sini ada desain yang untuk website interior ya. Kemudian di sini ada website berupa blog ya. Dan juga di sini juga sama ya. Nah, kalau kita lihat ini pola desainnya tuh hampir sama ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini terlihat ada kolom-kolom ya. Di sini juga sama ya, dengan bergaris-garis seperti ini ya. Lalu ini juga sama ya, memakai kolom. Ya, cuma bedanya dia tidak ada garisnya aja, tapi dia tetap memakai kolom-kolom. Nah, sebenarnya kita bisa mempelajari itu semua, teman-teman ya. Nah, kebetulan saya buka bootcamp juga untuk menjadi mastering web design ya, dan juga desain aplikasi. Itu juga biayanya juga sangat terjangkau ya, kalian mungkin bisa ikutan. Nah, di sini kita akan coba langsung ya, bagaimana sih cara mendesainnya ya, walaupun di sini kalian baru memulai dengan Figma ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di bagian sini ada yang namanya frame. Nah, kalian bisa pilih, misalkan mau pilih desktop, mau pilih MacBook Pro, atau mau pilih apapun ya tipenya. Cuma di sini saya coba pilihnya desktop aja ya. Kemudian sebenarnya ada rumusan ya untuk layout gridnya ini. Ya, kalau kalian pilih layout grid di sini, nanti akan ada grid. Ya, di sini ada rumusannya. Nah, ini kalau di kelas bootcamp saya bahas gitu ya, bagaimana cara mencarinya. Cuma di sini langsung aja kita pakai ya. Kita pakai 12 kolom dengan lebarnya itu adalah 80 seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Di sini kalau kalian lihat desain untuk logonya pun simpel sekali ya. Cuma furni, ini juga villa gitu ya, dengan kotak titik seperti itu, dan ini langsung teks juga gitu ya. Jadi sebenarnya untuk logo sendiri itu nggak perlu yang ribet-ribet, teman-teman ya. Kalian bisa mulai dari shape seperti ini ya, kotak seperti ini, ya tahan shift seperti ini.
Ya, bisa membuat kotak seperti ini, kalian bisa mulai dari stroke ya. Kemudian di dalamnya ini ada kotak lagi misalkan ya, lalu di dalamnya ini saya kasih warna hitam seperti ini. Jadi untuk membuat logo juga sebenarnya nggak terlalu sulit yang bagaimana gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa mulai dari ini. Misalkan di sini kita bisa mulai dengan Beambox. Oke, seperti ini ya. Nah, logonya seperti ini. Kita coba besarkan sedikit ya, teman-teman. Nah, untuk scale-nya itu kita bisa pakai huruf K di sini ya. Kita scale teksnya. Nah, maka kita bisa buat logonya seperti ini. Nah, ini kalian tekan V lagi ya untuk menampilkan ininya ya. Nah, di sini ada pilih yang extra light misalkan. Nah, saya tinggal set ya untuk di bagian atasnya ini. Misalkan kita bisa set di 10 pixel misalkan. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa naikin, bisa turunin ya. Seperti ini misalkan ya. Ini juga bisa kita jauhkan ya jarak letternya atau kita dekatkan seperti ini, dan ini udah jadi logo teman-teman. Jadi untuk membuat logo itu nggak terlalu sulit ya. Cukup seperti ini aja sudah cukup. Oke, seperti biasa kita tinggal kasih ada home ya, ada about, ada contact. Misalkan di sini ada lagi ada apa? Ada portfolio. Dan ada service. Nah, untuk merapikannya kalian cukup blok semua ya. Kemudian di sini ada tidy up nih, teman-teman. Tinggal di tidy up aja, nanti dia rapi sendiri ya. Tinggal taruh di mana kita mau ya. Pastikan dia ada di tengah-tengah seperti ini. Dan untuk bagian home-nya saya coba tekan Ctrl B ya untuk mempertebal. Oke, dan sekarang sudah jadi seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya, logonya hampir sama, cuma beda penempatan saja. Oke. Nah, di sini misalkan kita kasih sama seperti ini ya, Creative Studio that inspired ya. Di sini saya coba bikin ya, Creative Studio ya. Di sininya saya kasih Ctrl B lagi, that inspired. Nah, seperti ini ya. Saya coba perbesar di sini. Nah, ini kita coba enter ya. Di sini kita coba perbesar pakai K tadi ya. Kita perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya untuk desain sendiri itu nggak susah. Asalkan kita punya patternnya. Patternnya itu bisa mengikuti ini ya. Atau ini. Atau ini. Ya. Terserah kalian mau ikutin yang mana. Selama dia ada patternnya, itu harusnya mudah. Ya, di sini saya akan coba tambahkan gambar ya. Gambarnya saya coba tambahkan di sini, teman-teman. Ya, misalkan saya ambil dari Unsplash. Di sini saya cari yaitu working group. Ya. Nah, di sini saya pilih misalkan ya. Kita coba cari. Misalkan yang mana yang kira-kira oke. Ini carinya yang bukan yang plus ya, tapi yang biasa. Oke, kita coba cari dulu ya. Oke, misalkan kita coba cek yang ini ya. Kita coba copy image, masukkan dia ke dalam sini. Nah, ya seperti ini ya. Oke, ya nanti kita bisa set seperti ini. Oke ya. Dan sekarang kita tinggal gedein aja ininya ke bawah. Seperti ini teman-teman. Dan kalau kalian ingin buat rounded, tinggal dibuat rounded seperti ini. Nah, ya. Jadi sebenarnya nggak susah teman-teman. Cuma memang terkadang karena kita yang membatasi diri kita sendiri ya. Biasanya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita tinggal buat yang bagian bawahnya. Ya. Our vision is to connect with the world through innovations ya. Kita tinggal set di sini. Ya. Our vision. Ya, kita coba cek di sini ya. Is to connect.
with the world through innovation. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa set ya. Mau di set seperti ini. Ya, bisa juga. Atau mau di set bold semua. Nah, saya set seperti ini supaya bisa ada kontrasnya ya. Kemudian sini saya coba pilih, ya ini saya coba set ke seperti ini. Ya, supaya dia ada kontrasnya. Oke ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada sedikit perbedaan ya, tapi cukup oke buat ditiru ya. Nah, ini tinggal di set seperti ini misalkan. Ya, saya tinggal perkecil ya. Misalkan dia jadi 64 seperti ini. Oke ya. Nah, nanti di bagian sininya kita bisa pakai seperti ini ya. Vision, innovation, connection ya, seperti itu. Ya, kita coba ambil dari sini aja. Ada vision. Ya, kemudian ada apa lagi? Kalau kita lihat ada innovation, ada connection. Vision, ya. Innovation. Yang terakhir adalah ada connection. Nah, kalau kalian buatnya seperti ini akan jauh lebih cepat, teman-teman. Ya, ketimbang kalian buat dari nol. Karena kalian sudah ada patternnya. Dan nggak semua desainer di luar sana gitu ya, itu buatnya dari nol, teman-teman. Jadi semuanya dari melihat inspirasi seperti ini, ya. Jadi nggak semuanya itu dia dari nol ya, tapi bisa jadi dimulai dari melihat inspirasi seperti ini. Ya, kalau kita lihat, dan sekarang kita coba ambil, saya panggil plugin Tableau Icon. Ya, untuk vision, kita coba cek vision, adakah vision? Ya, di sini. Kita ambil aja yang ini atau yang ini ya, misalkan. Kita coba cek yang ini aja. Ya. Nah, ini ada nih di sini. Kita coba cek. Saya coba perbesar ya, teman-teman pakai K, kita coba perbesar. Ya. Vision ini kita coba geser ya sedikit ke sini. Karena yang ininya nanti, ini kita coba V, stroke-nya saya coba perkecil. Nah, seperti ini ya. Ada vision. Ya. Kemudian ada innovation. Innovation itu biasanya idea. Ya. Kita kasih di sini ya. Kita perbesar. Di sini kita lihat ukurannya 52,5 ya. Ini bisa kita set ya di sini. Kita connect ya. 52,5. Nah, seperti ini ya. Ya, kita tinggal ambil. Ya, kalau belum sama, teman-teman kita set samain dulu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kalau udah sama kita set seperti ini ya. Nah, ininya kita set satu aja. Juga kita set, oh ini dua ya. Kita set dua aja deh. Oke ya. Oke, vision, innovation, dan connection. Connectionnya kita cari ya. Nah, connectionnya ini kita pilih misalkan yang ini. Ya, kita coba cek. Di sini tadi kita pilih 52,5 ya. Kita connect dulu 52,5. Nah, ini kita bawa dia keluar. Ya, kita coba cek dulu ini. Ya, ini kita klik kanan, bring to front ya. Ini terkadang dia nggak keluar ya dari sini ya. Ini kita keluarin dulu ya. Sorry. Kita coba cek, nah keluar ya. Oke. Kita hapus, ininya itu 52,5. Ya, kita coba cek width-nya 52,5. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 3
Ini kita ya 3 pilar. Nah, ini tinggal dikasih teksnya teman-teman ya. Misalkan saya kasih ini aja ya. Untuk teksnya. Saya coba copy aja ya. Nah, untuk teks yang di bawah sini ya. Bagusnya sebenarnya dia nggak boleh sama teman-teman. Supaya kelihatan bagus. Ya. Jadi kita coba cek seperti ini. Kita masukin ya. Di sininya kita pilih dulu dia di 16 ya. Ininya juga reguler. Ya. Kemudian teksnya ini kita coba set ke 0 ya. Seperti ini. Dan sekarang kita tinggal buat dia warnanya sedikit lebih pudar dari warna yang di atas ya. Sehingga kontrasnya dapat. Tinggal di aren ke atas saja sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Dapat ya 7A ya. Ini kita tinggal set dulu. Masukin seperti ini ya. Juga sama. Oke ya. Nah, sekarang dia seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya udah ada ininya. Tinggal kita bikin garisnya aja. Kalau kalian mau buat garisnya. Kita buat garisnya teman-teman. Ya, kayak gini ya. Oke, kita coba cek dulu di sini. Ya, dia ada garisnya, kemudian ada garis-garis di masing-masing ini ya. Kalau kita coba lihat ya. Nah, ini kalian tinggal buat garisnya nih. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya. Ini kalau misalkan kalian mau set ada garisnya. Nah, ini kita set di tengah aja, seperti ini. Ya, ini suka-suka kalian ya. Kalau mau pakai garis, mau enggak, itu terserah kalian. Ya. Kalau misalkan kalian mau pakai garis ya seperti itu ya. Nah, ini bisa di set seperti ini ya. Kemudian nanti untuk di bagian bawahnya ada tulisan lagi misalkan. Ya, misalkan seperti ini. Kita coba copy ya. Di bawahnya ini saya coba kasih teks. Teman-teman. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, jadi nanti dia seperti ini ya. Kalau kita lihat. Nah, jadi untuk membuat desain yang bagus itu sebenarnya dia nggak butuh yang gimana-gimana banget ya teman-teman ya. Kita bisa cukup menirukan ya atau menyerupai patternnya, maka kita sudah bisa membuat desain yang bagus untuk website kita. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh untuk mendesain website kita ya. Mungkin ini belum terlalu optimal ya, nanti kalian bisa optimalkan sendiri. Ya, di sini kita lihat kita lihat ya ini contohnya ya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Ya. Kalian bisa menambahkan ornamen-ornamen tertentu, misalkan untuk ininya ya katalognya, misalkan kategoris. Ya, untuk kategoris ini kalian tambahkan seperti ini, shift A, misalkan auto layout, tambahkan fill-nya. Saya tambahkan warna hitam misalkan di sini. Untuk color warna teksnya saya tambahkan dia warna putih ya. Nah, ini untuk kategoris misalkan. Dan masih banyak lagi efek-efek yang bisa kalian tambahkan ya di sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita bisa kecilkan juga sama ya. Kita bisa perbesar, bisa kecilkan seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita kecilkan nih. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bisa set dia rounded seperti ini. Nah, ini kalian bisa taruh dimanapun kalian inginkan. Seperti ini misalkan. Ya, ini nantinya akan jadi bagus. Gitu ya. Jadi untuk membuat desain yang bagus itu nggak perlu kalian tahu desain, tapi cukup menyerupai polanya saja, ya, atau mengikuti polanya. Itu udah cukup untuk kalian ya, bagi kalian yang pemula. Gitu ya. Jadi nggak perlu kalian mempelajari desain, harus mempelajari kontras, harus mempelajari ini itu ya, nggak. Kalian cukup lihat ya, atau bahasa kerennya itu ATM ya, amati, tiru, modifikasi.
Dan itu juga dilakukan oleh profesional ya. Jadi eh, bukan cuma kalian gitu ya yang baru pemula misalkan baru bisa desain, tapi profesional juga rata-rata melakukan seperti itu teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu takut. Yang paling penting adalah kalian membiasakan diri kalian terlebih dahulu ya. Baru kemudian setelah kalian terbiasa, nantinya kalian bisa membuat versi kalian sendiri. Ya, walaupun dengan latihan yang cukup intens gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kotak komentar kalian di bawah ini ya. Jika kalian juga mungkin ingin ikutan bootcamp kita, kita terbuka lebar ya. Itu bisa dicicil pembayarannya, bootcampnya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Kenapa nggak terlalu mahal? Karena nanti kalian juga akan dijamin untuk masuk ke dalam tim Codeners ya. Yang nantinya kalian akan mengerjakan project beneran gitu ya. Project real yang dibayar gitu ya. Memang harganya cukup lumayan, cuma nanti kalian keluar itu kalian bisa mengerjakan project. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau ngedesain gitu ya. Dan ini tutorial ini bisa membantu kalian semua. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Saya Wiro Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.